di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Menang atas pencobaan. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Matius 4 ayat 4. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, kehidupan Kristen tidak dapat dipisahkan dari pencobaan, karena pencobaan diizinkan Tuhan untuk menguji iman kita, supaya level iman kita naik. Tuhan mengizinkan pencobaan yang datang kepada kita tidak melebihi kekuatan kita, sesuai dengan janjinya dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Bahkan ia pasti memberikan jalan keluar. Bagaimana cara kita menang atas pencobaan? Diawali dengan kalimat, ia dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Padang gurun adalah tempat pencobaan itu. Menurut tradisi, adalah wilayah tandus di sebelah barat Laut Mati, yang sama sekali tidak terdapat tumbuhan atau tempat berteduh. Yesus masuk dalam pertempuran 1 lawan 1 dengan kuasa gelap. Dalam perikop ini, Yesus memberi teladan bagaimana ia menang atas pencobaan. Beberapa hal penting akan menolong kita mengalami kemenangan itu. 1. Arti pencobaan. Pencobaan itu adalah panah api, duri dalam daging, pemukulan, penampian, pergumulan, pertempuran, yang semua menunjukkan kesukaran dan penderitaan. Itulah sebabnya Yesus menyerahkan diri pada semua pencobaan itu untuk merendahkan diri, supaya dalam segala hal ia menjadi sama dengan manusia. Pencobaan ini menunjukkan kerendahan hati dan penghinaan atas diri Yesus, bahwa ia pernah dicobai, namun ia tidak berdosa. Tidak ada penaklukan tanpa pertempuran. Kristus dicobai agar ia bisa mengalahkan si pencoba. Iblis telah mencobai Adam pertama dan menang atasnya. Adam kedua akan mengalahkannya. Pencobaan yang membawa penghiburan bagi semua orang kudus. Dalam pencobaan yang dilalui Kristus, walaupun iblis adalah pribadi yang kuat dan yang lengkap bersenjata, namun panglima keselamatan kita tetaplah lebih kuat daripadanya. 2. Jenis pencobaan. Pencobaan yang dialami Yesus mengikuti 3 pola yang umum dialami semua manusia. Pencobaan pertama mengenai keinginan daging, termasuk di dalamnya adalah semua keinginan fisik. Pada saat itu, Yesus Kristus merasa lapar, dan iblis mencobai dia untuk mengubah batu-batu menjadi roti. Ketika lapar, Yesus Kristus dicobai tentang kebutuhan manusiawinya, dan tentu saja sebenarnya Yesus mampu mengubah batu menjadi roti. Namun Yesus Kristus tidak tergoda untuk melakukannya. Pencobaan kedua, iblis mencoba menghasut bahwa Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi Yesus, bahwa memang benar Allah telah menjanjikan perlindungan malaikat, tetapi itu bukan untuk mencobai Allah. Yang ketiga, iblis menunjukkan kepadanya semua kerajaan dunia serta segala kemuliaannya yang sedap dipandang mata. Ini mengenai keinginan mata. Jika ada jalan pintas untuk menjadi Mesias dengan tidak melalui pengorbanan di kayu salib, maka inilah jalannya. 3. Kunci kemenangan atas pencobaan. Maka jawab Yesus, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Mengajarkan bahwa manusia hidup hanya dengan kekuatan firman Allah. Tuhan Yesus konsisten dalam memberi jawaban atas setiap pencobaan yang dihadapinya. Sebab ada tertulis. Ini menunjukkan bahwa satu-satunya cara untuk menang atas pencobaan adalah dengan berpegang pada firman-Nya. Tidak ada cara yang lain. Dalam pencobaan-pencobaan itu, Yesus Kristus memperlihatkan komitmen dan kesetiaannya sebagai Sang Mesias yang diutus Allah. Ia dicobai ketika ia menjadi manusia,
yang di dalamnya keadaan ini pun dapat pula dicobai. Di dalam kemanusiaannya, ia tidak tergoda untuk larut dalam pencobaan-pencobaan yang diberikan kepadanya. Ia tidak jatuh ke dalam dosa karena ia setia berpegang pada kehendak Allah. Maka kita dapat sepenuhnya mengandalkan Dia. Sahabat Iktus, pencobaan memberikan tawaran kepada kita untuk menaati atau melawan perintah Allah. Iblis mengetahui titik terlemah di dalam diri kita, dan biasanya pada bagian yang lemah itu ia menyerang kita. Dalam keadaan demikian, Tuhan menginginkan agar kita tetap berpegang pada firman Tuhan yang dapat memberikan kekuatan dan kemenangan kepada kita. Tidak ada kekuatan yang lain dapat membuat kita menang atas pencobaan selain dari firman Tuhan. Saya bersyukur karena Yesus memberikan teladan kepada saya bagaimana saya dapat menang atas pencobaan, baik pencobaan untuk memperoleh kekayaan, kekuasaan, dan kedudukan dengan cara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena itu, saya akan meningkatkan kesukaan saya akan firman Tuhan, karena di sanalah letak kekuatan saya sebagai Kristen sejati. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah arti pencobaan untuk saya? Pencobaan apa yang saya alami saat ini? Bagaimana caranya agar saya dapat mengalami kemenangan atas pencobaan? Tuhan Yesus, saya meyakini bahwa pencobaan yang saya alami tidak akan melebihi kekuatan saya. Karena itu, saya percaya bahwa Engkau pasti memberi kemampuan kepada saya untuk menanggungnya dengan kekuatan firman Tuhan. Keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup menjadi tantangan pencobaan yang harus saya alami setiap hari. Ya Tuhan, biarlah firman-Mu selalu meneguhkan saya untuk mengalami kemenangan atas setiap pencobaan. Amin. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Kristuslah yang harus ku beritakan hingga datangmu Kristus.